Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya mengundang Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada. Kita mau sama-sama berlutut di hadapan Tuhan. Kita mau menyerahkan ibadah kita dari awal sampai akhirnya. Biar Tuhan saja yang pimpin ibadah kita. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, semua saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan buat hari ini. Tuhan masih berikan kita kesempatan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersama dengan kami, para tim pemuji dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Barito dan Pemandangan, kami mau mengajak Bapak Ibu semua untuk kita boleh memuji, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan kita. Sebab Yesus layak terima segala kemuliaan. Dia layak terima segala hormat. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi Engkau, segala sembah dan pujian hanya bagi Engkau Yesus. Tuhan layak terima segala hormat. Amin, amin. Kemuliaan
kami. Oh Tuhan segala bangsa, terima kasih. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kembali Tuhan kepada kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Oh melalui ibadah online yang kami selenggarakan Tuhan, kami mohon Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu bekerja atas ibadah ini Tuhan, karena ini adalah milik ibadah ini, milik Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, karena Engkau yang sudah menolong kami Tuhan sampai saat ini Tuhan. Engkau yang sudah menopang kami, Engkau yang begitu setia, Engkau ya Tuhan senantiasa Tuhan bersama dengan kami. Kami boleh tenang bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Urabi Tuhan, pemimpin pujian Tuhan, backup singer Tuhan, semua Tuhan yang terlibat Tuhan di dalam pelayanan ini ya Bapa. Biarlah kami berfokus hanya untuk memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, karena Engkau lah Tuhan yang layak yang kami puji dan sembah ya Tuhan. Tolong juga Tuhan umat-umat-Mu Barito dan di pemandangannya Tuhan yang bersama-sama dengan kami Tuhan melalui ibadah online ini Tuhan, biarlah kami bersatu hati hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Yesus kami awali ibadah ini. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, saya percaya kita semuanya siap memuji Tuhan, amin. Kita semuanya siap berglori bagi Tuhan. Haleluya, sebab Tuhan sudah memberikan damai sejahtera buat setiap kita anak-anaknya. Haleluya, puji nama Tuhan. Besertamu
inilah Tuhan nyatakan kuasa-Nya. Bahkan bukan cuma di dalam hidup kita, tapi di seluruh dunia. Allah itu memberkati kita, mencurahkan kuasa-Nya, memberikan kekuatan buat anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan, agar firman yang sebentar kita dengar menjadi kekuatan dalam kita mengiring Tuhan hari-hari ini. Haleluya. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan kekuatan yang daripada-Mu. Kami tidak berdaya Tuhan, tapi cuma Yesus yang memampukan kami. Hanya Tuhan yang bisa memampukan kami. Kepada siapa kami berharap, kepada siapa kami memohon, cuma Yesus jalan kami. Hanya Engkau kekuatan kami, hanya Engkau perlindungan kami Tuhan. Hanya Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami punya pengharapan yang kuat di dalam-Mu, dan pengharapan
berharapan di dalam Engkau tidak mengecewakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Glory, haleluya. Terpuji-pujilah namamu Bapa di dalam kerajaan sorga. Engkau yang senantiasa kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat satu kesempatan yang indah di tengah-tengah penderitaan kami Bapa. Teristimewa pandemi Corona COVID-19 yang masih Tuhan menghantui pikiran hati kami, kegelisahan kami Tuhan. Namun satu hal, jika siang pada kesempatan hari ini Tuhan, kami masih boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu semua anugerah-Mu Tuhan. Buat satu kesempatan yang indah, kami masih boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun dalam keterpisahan kami dengan jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing, mereka tetap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kiranya Roh-Mu tetap menyertai kami di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Sehingga kami Tuhan tetap dengan penuh ucapan syukur kami mau menyambut firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami, pengharapan bagi hidup kami Tuhan, sehingga kami tetap mampu bertahan karena Engkau yang memberi kekuatan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat satu kesempatan kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan kami mau mendengarkan firman-Mu. Terlebih dahulu urapi kami semua. Beri roh yang memuji, beri roh yang kudus Tuhan, sehingga kami layak mendengarkan firman-Mu itu. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman. Urapi lidah bibirnya Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh berkata-kata melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh-Mu tetap bekerja, sehingga kami mampu mendengar dengan baik dan dapat menjalankan, melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Tak terukur
kami kembali di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun kita sudah berbakti di rumah kita masing-masing sudah sekian minggu lamanya, tetapi tidak menyurutkan hati kita untuk bersukacita, untuk menikmati kasih Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, antusias yang diperlukan oleh kita semua untuk mendengar kebenaran berita firman Tuhan. Karena berita firman Tuhan adalah berita yang menguatkan buat kita semua. Oleh sebab itu, kita langsung masuk saja. Apakah kita bisa percaya kepada Tuhan? Oleh sebab itu, judul khotbah hari ini adalah Allah kita adalah Allah yang bisa kita percaya. Apakah benar saudara bahwa Allah yang saudara sembah adalah Allah yang bisa kita percaya? Oleh sebab itu kita langsung masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 119 ayatnya yang 151 sampai 152. Mulai saya bacakan buat saudara. Mazmur 119 ayat 151 dan 152. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatan-Mu bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Tuhan yang saudara sembah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan dekat kepada saudara dan saya. Cuma seringkali ya kita tidak sadar ya apakah benar-benar kita tidak rasakan bahwa apakah Tuhan dekat kepada kita atau tidak ya. Bahkan di sini dikatakan perintahnya atau firman-Nya adalah benar ya. Nah, kalau kita melihat dari pemazmur di sini dikatakan Engkau dekat ya Tuhan. Pemazmur ini merasakan betapa kedekatan dirinya kepada Tuhan. Pemazmur ini bisa merasakan ya hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan daripadanya. Oleh sebab itu dikatakan Tuhan yang saudara sembah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Tuhan yang saudara sembah, Dia selalu dekat kepada saudara dan saya. Ya. Bahkan di dalam Yohanes 17 ayat 17 di sini sebelum kita masuk dikatakan juga di ayat selanjutnya dikatakan segala perintah-perintah-Mu adalah benar. Segala perintah daripada Tuhan adalah benar. Ya. Kalau Yohanes 17 ayat 17 dikatakan kuduslah mereka dalam kebenaran karena firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita melihat perintahnya daripada Tuhan atau firman-Nya adalah kebenaran. Ya. Kuduslah mereka di dalam kebenaran. Saudara bisa dikuduskan oleh karena kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, oleh sebab itu perintah-perintah Tuhan tadi di Mazmur 19 katakan adalah benar. Ya. Saudara harus yakini bahwa firman Tuhan hari ini yang saudara dengar adalah firman Tuhan yang memiliki kebenaran yang absolutely. Kebenaran yang mutlak. Dan perintah peringatan yang ditetapkan bukan hanya bagi saudara untuk waktu yang singkat, tetapi dikatakan di sini adalah untuk selama-lamanya. Haleluya. Artinya tidak akan pernah berakhir. Janjinya untuk selama-lamanya. Perintahnya adalah benar, Tuhan dekat kepada kita, dan perintahnya adalah benar, bahkan juga dikatakan janjinya untuk selama-lamanya. Jadi luar biasa Tuhan yang kita percayai, yang kita sembah adalah Tuhan yang mengerti, Tuhan yang selalu ada di dalam setiap musim hidup kita, bahkan juga Tuhan yang memberikan perintah atau firman-Nya yang benar-benar untuk saudara, yang bisa dirasakan, bisa dipercayai, dan bisa juga saudara yakini bahwa segala firman-Nya adalah kebenaran. Bahkan peringatan-peringatannya, ketetapan-ketetapannya untuk selama-lamanya. Nah, sebagai manusia adalah mudah sekali untuk kita berjanji. Ya. Namun untuk menepati janji itu tidaklah gampang. Bahkan seringkali kita meleset ketika kita berjanji. Janji manusia seringkali kita mengecewakan. Tetapi janji daripada Tuhan adalah iya dan amin. Janji sehidup semati
janji nikah saja kita bisa batal, alias berujung pada perceraian. Ya, apalagi baru berpacaran. Ya, ingat, yang muda-muda, saya boleh katakan kepada saudara-saudara semua, baru mencari pasangan, ya, mencari pasangan harus ingat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan terpancing dengan rayuan-rayuan gombal. Ya, pegang firman Tuhan. Firman Tuhan katakan yang harus sepadan, yang seiman. Nah, oleh sebab itu jangan kita sembrono. Ya, orang Jawa bilang, jangan karena sudah mau kadaluarsa carinya akhirnya sembarangan. Ya, ketemunya asal-asalan. Jangan. Ya, kalau kita mau cari jodoh, doa dulu kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan berjanji Dia akan memberikan pasangan yang sepadan untuk saudara. Ya, oleh sebab itu manusia bisa berjanji, ya, tapi janjinya bisa batal, janjinya janji palsu, ya, alias janjinya tidak bisa ditepati. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, saya katakan, kalau Tuhan yang berjanji sampai selama-lamanya, Dia tidak pernah lupa, Dia tidak pernah membatalkan apa yang Dia sudah firmankan. Ya, bahkan janjinya harus terus jalan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, pemazmur ini mengalami, ya, berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami saat-saat ada dalam kesulitan. Ya, pemazmur ini bisa keluar dari permasalahan kesulitan yang ada, dan dia boleh merasakan bahwa hadirat Tuhan, kedekatannya Tuhan di dalam kehidupannya itu bisa dirasakan oleh pemazmur. Bahkan juga dikatakan dia dan firman-Nya, ya, mengalami, sekalipun pemazmur ini mengalami kesulitan, tetapi di dalam kehidupannya dia memegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, dan dia bisa keluar dari segala permasalahan yang ada. Ya. Waktu saudara, saya boleh katakan akhir-akhir ini kita mengalami berbagai banyak kesulitan, ya, problema yang begitu berat, ya. Bahkan juga yang kita bisa andalkan hanyalah Tuhan. Tuhanlah satu-satunya yang menjadi sandaran di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhanlah yang memberikan jalan keluar. Yesus itu adalah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Ya, bukan mudah-mudahan. Di dalam Yesus itu selalu ada kepastian. Di dalam Yesus tidak ada kata mudah-mudahan. Dan firman-Nya yang dikeluarkan oleh kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin. Janji daripada Tuhan kita, ya dan amin. Dan janji firman Tuhan ini bukan janji mudah-mudahan, tetapi janji firman Tuhan ini adalah kepastian. Sekali lagi, berbicara firman Tuhan, kita berbicara tentang kepastian. Ya. Karena bicara kepastian, artinya firman Tuhan yang saudara bisa dengar, yang saudara bisa hari ini dengar, ya, saudara bisa andalkan. Karena di dalamnya memuat kepastian. Di dalamnya ada sesuatu kepastian dan kekal adanya. Oleh sebab itu, puji Tuhan, haleluya. Saudara, ya, mengandalkan Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang saudara andalkan adalah Tuhan yang memiliki kepastian yang bisa saudara andalkan. Ya. Oleh sebab itu, kenapa saudara harus andalkan Tuhan? Ya, seperti pemazmur. Yang pertama, ya, Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Sekali lagi, yang pertama, kenapa saudara harus andalkan Tuhan? Dan kenapa saudara bisa percaya kepada Tuhan? Kenapa saudara bisa mempercayai Tuhan? Kenapa saudara harus percaya kepada Tuhan? Yang pertama adalah Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Mazmur 37 ayat 28. Di sini dikatakan, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Apa yang Tuhan katakan pasti Dia akan lakukan. Karena Dia tidak bisa berdusta. Dia tidak
bisa untuk tidak setia, tapi dia setia untuk menepati janjinya. Ketika berada dalam keadaan permasalahan pergumulan yang berat, jangan pernah kita putus pengharapan. Pandanglah terus kepada Tuhan, peganglah janji kebenaran firman-Nya, karena Tuhan setia kepada firman-Nya. Apa yang diucapkan pasti akan jadi. Jangan melihat kepada besarnya persoalan yang kita alami, tapi lihatlah firman-Nya, lihatlah Tuhan yang saudara sembah. Karena firman-Nya adalah memiliki suatu kuasa, dan kuasanya itu tidak terbatas untuk menolong saudara. Dengan firman saudara bisa mengenal kekuatan dan kuasanya. Maka kalau kita melihat ketika kita sedang diliputi oleh rasa kekhawatiran, jangan lupa andalkan Tuhan. Kenapa kita harus andalkan Tuhan? Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihaninya. Sampai selama-lamanya mereka akan dipelihara. Jadi puji syukur kepada Tuhan, saudara. Tuhan yang saudara sembah, Dia setia dan Dia berjanji akan memelihara saudara. Orang-orang yang dikasihinya akan dipelihara selama-lamanya. Ya. Ini puji syukur kepada Tuhan. Kalau saya membaca ini, saya mulai terhibur. Saya tidak akan pernah takut dan khawatir, karena saya yakin ketika saya mengikuti kebenaran firman Tuhan dan saya mempercayakan kehidupan saya ke dalam tangan Tuhan, saya yakin Tuhan setia kepada hukumnya, Tuhan setia kepada firman-Nya. Bahkan dikatakan di situ, Ia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Bahkan sampai selama-lamanya mereka terpelihara di dalam tangan Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang pemeliharaan daripada Tuhan, ya, saya boleh katakan kepada saudara, ketika kita diliputi di dalam kehidupan kita, ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan. Apa yang firman Tuhan katakan? 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatan manusia. Sebab Allah setia, sekali lagi, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ketika hari ini di rumah saudara, mungkin saudara mengalami problema atau masalah atau beban yang saudara alami, aminkan firman Tuhan ini. Sekali lagi dikatakan, Dia akan memberikan jalan keluar. Sekali lagi, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita sanggup untuk menanggungnya. Apapun problema saudara, ketika kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan dan kita percaya bahwa problema, permasalahan, pencobaan yang menghantam kehidupan kita itu semua tidak melebihi dari kekuatan saudara. Sekali lagi, tidak melebihi dari kekuatan saudara. Tapi di sini dikatakan karena Allah setia. Yesus yang saudara sembah, Dia setia. Dia mengerti bahasa hati kita. Dia mengerti rintihan hati kita. Bahkan Dia tidak akan membiarkan saudara sampai tergeletak. Dikatakan di sini, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sudah diberikan kekuatan, bahkan diberikan jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan, kita akan dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita semua ada di dalam lembah kekelaman, berjalan mungkin menuju kepada permasalahan demi permasalahan, problema demi problema,
gelombang yang menghantam kehidupan kita demi gelombang yang menghantam kehidupan kita silih berganti. Tapi jangan takut, sebab Dia selalu beserta dengan saudara. Dia selalu ada di samping kehidupan kita. Dia selalu berjalan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Jadi hari ini kita boleh belajar betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia kepada firman-Nya. Dan ketika kita ada dalam masalah, beban yang menghantam kehidupan kita, kekhawatiran, ketakutan, jangan takut. Tadi sudah dikatakan, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Bahkan dikatakan, sekalipun engkau berjalan di dalam lembah kekelaman, engkau tidak akan pernah takut bahaya, sebab engkau beserta denganku. Tuhan beserta dengan saudara. Sekarang ketika kita di dalam pergumulan, mungkin di antara saudara ada yang mengalami sakit penyakit, ya, pegang janji firman Tuhan. Kalau tadi kita khawatir, kita takut, tapi firman Tuhan iya dan amin. Ketika kita pun juga ada dalam keadaan mungkin sakit di rumah, jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Matius 9 ayat 35 katakan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus berjalan keliling kampung. Yesus memberitakan Injil firman Tuhan, Kerajaan Sorga. Bahkan Ia bukan hanya memberitakan Injil Kerajaan Sorga, tapi Yesus pun melenyapkan segala penyakit. Ya, berbagai kelemahan yang dialami itu disembuhkan oleh Yesus. Ya, Yesaya 53 ayat 4 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita dipikulnya. Penyakit saudara sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Firman Tuhan katakan, bilur-bilur Yesus, sakit penyakit saudara disembuhkan. Apa yang menjadi problema saudara? Saat saudara hari ini mungkin ada dalam keadaan sakit penyakit, ingat, Yesus sanggup menyembuhkan. Perkatakan dengan imanmu, pegang janji kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengandung janji, dan janjinya untuk selama-lamanya. Dan janjinya adalah ya dan amin. Perkatakan dengan imanmu, percaya sungguh bahwa firman Tuhan yang saudara dengar hari ini, ketika saudara aminkan firman Tuhan ini, saya yakin sakitmu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Sakitmu sudah dilawan oleh Tuhan. Apapun kondisi penyakitmu, saya yakin Tuhan sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Bahkan kalau kita melihat juga tadi ketakutan, firman Tuhan sudah menguatkan saudara. Sakit penyakit, firman Tuhan juga sanggup untuk memulihkan keadaan saudara. Sekarang masalah ekonomi, akhir-akhir ini banyak masalah, beban yang kita hadapi, ya, dengan adanya virus corona. Tapi hari ini saya mau berkatakan dengan kebenaran firman Tuhan, masalah ekonomi, masalah apapun, ingat pegang firman Tuhan. Kita buka di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Di sini dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Firman Tuhan di sini, Rasul Paulus katakan, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Berbicara segala sesuatu, berbicara segala-galanya, Allah sanggup mencukupkan, bahkan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Berbicara kebenaran, berbicara firman Tuhan, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Segala sesuatu yang engkau perlukan. Finansialmu, ekonomimu, Tuhan sanggup membereskan. Kebenaranmu, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Filipi 4 ayat 19 katakan,
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia sanggup memenuhi segala kebutuhan saudara. Kebutuhan apapun. Ketika engkau memegang janji kebenaran firman Tuhan. Dan janji ini berlaku untuk selama-lamanya. Janji ini pun juga berlaku untuk orang-orang yang benar-benar mengaminkan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Maka Tuhan sanggup merubah, Tuhan sanggup memberikan pertolongan, Tuhan sanggup menolong saudara, Tuhan sanggup memberkati saudara. Jadi hari ini kita sudah belajar begitu luar biasa karya-karya Tuhan. Kita bisa andalkan Tuhan karena firman Tuhan mengandung janji yang benar. Dan firman Tuhan mengandung janji bukan hanya kebenaran, tapi sampai selama-lamanya dia setia kepada janjinya. Kuasa firman Tuhan itu amat dahsyat, ya. Dan kekuatan Injil dari firman-Nya itu bisa saudara uji. Ya. Oleh sebab itu, peganglah teguh janji firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Jangan saudara goyah, jangan saudara melihat ya kekhawatiran problema yang lebih besar, tapi yang saudara lihat Tuhanlah yang lebih besar. Tuhanlah yang saudara sembah, Dialah yang setia. Firman-Nya saudara dapat percaya. Dan firman-Nya adalah ya dan amin. Tuhan, di dalam firman Tuhan, Yeremia 1 ayat 12 dikatakan, Tuhan berkata, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Dia siap untuk melaksanakan firman-Nya. Ketika saudara aminkan firman yang tadi saudara sudah dengar, Tuhan siap untuk melaksanakan firman-Nya. Janjinya ya dan amin. Yang kedua, kenapa Tuhan kita bisa percayai? Yang kedua adalah sifat Tuhan tidak tergoyahkan. Sekali lagi, sifat Tuhan tidak tergoyahkan. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan tidak pernah merubah apa yang sudah difirmankan. Apa yang dia lakukan, ia tidak pernah menyesal. Saudara bisa percaya kepada seseorang ya, yang selalu konsisten dalam hidupnya. Saudara bisa percaya. Apalagi kepada Tuhan, saya boleh katakan, yang tidak pernah berubah, tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Bahkan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, ya, Tuhan tidak pernah berubah. Ya. Tetapi Tuhan yang saudara sembah, dia setia kepada saudara-saudara, orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kadang kita yang tidak setia kepada Tuhan, orang bisa berubah. Ya. Tuhan tidak pernah berubah. Waktu dia diberkati, dia bisa berubah. Waktu belum diberkati, dia benar-benar rindu untuk mengasihi Tuhan. Tetapi ketika dia diberkati, dia mulai berubah di dalam hidupnya. Ini adalah sifat manusia. Tapi sifat Tuhan, saya boleh katakan kepada saudara, dia tidak pernah berubah. Waktu tidak punya, sopan, ramah, ya, baik. Begitu kaya raya, hidup mulai berubah, dia mulai menjadi angkuh dan sombong. Inilah sifat manusia, bisa berubah. Tapi Tuhan, dia tidak akan pernah berubah. Makanya dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan berdusta sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi puji syukur kepada Tuhan karena sifat daripada Tuhan, dia tidak tergoyahkan. Manusia boleh berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa Tuhan kita bisa percaya? Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan
dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Di sini dikatakan, dahulu aku muda, pemazmur katakan, sekarang sudah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta. Perjalanan hidup daripada pemazmur, dia boleh melihat bahwa kasih setia Tuhan, firman-Nya turun-temurun, bahkan dia boleh merasakan firman-Nya tidak pernah berubah. Saudara, sekali lagi, firman-Nya tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah mengecewakan kita. Dari dahulu, waktu muda, sampai usia lanjut, tetap firman-Nya sama. Firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya bisa saudara dan saya percaya. Bahkan ayat 23 dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Belum pernah ada catatan mengenai tindakan Tuhan yang gagal. Saya belum pernah melihat ada catatan mengatakan bahwa Tuhan gagal. Tapi saya sering melihat bahwa manusia sering kali gagal. Nah, oleh sebab itu, ketika kita melihat bahwa catatan Tuhan tidak pernah gagal, tentunya ini yang membawa kita untuk lebih lagi sungguh-sungguh percaya. Bahkan juga pengharapan kita terus kepada Tuhan. Karena saya yakin ketika saudara berharap terus kepada Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dan kasih-Nya terus sampai turun-temurun. Dia setia kepada janji-Nya. Jadi sekali lagi, kenapa Tuhan kita bisa percaya dan kenapa Tuhan kita bisa andalkan? Yang satu, Tuhan setia kepada firman-Nya. Yang kedua, sifat atau karakter Tuhan tidak pernah berubah. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Sebagai anak-anak yang dikasihi-Nya, Tuhan selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Ini bukti yang saudara sembah bisa dipercaya. 2000 tahun yang lalu, bentuk kasih-Nya kepada saudara, Yesus Tuhan yang saudara sembah, Dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dikatakan di situ 3 hari Yesus bangkit sesuai dengan firman-Nya, dan sekarang Yesus ada di surga, tetapi Dia memberikan roh-Nya buat saudara dan saya. Roh yang sama membangkitkan Yesus, roh yang sama juga memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita semua. Jangan kita takut, jangan kita khawatir, jangan bimbang. Yesus Tuhan kita bisa kita percaya. Yesus Tuhan kita yang saudara sembah bisa kita andalkan. Apa yang menjadi problemamu hari ini? Berserulah kepada Tuhan. Pegang janji firman-Nya. Karena Tuhan yang saudara sembah bisa kita percayai dan bisa kita andalkan. Dan kita akan memulai perjamuan Tuhan dan sama-sama kita akan berdoa bersama. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Saya minta yang bertugas pada majelis boleh maju ke depan, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, saudara sudah menunjuk, mempersiapkan siapa yang akan melayani saudara di rumah. Saudara boleh angkat tangan yang bertugas di rumah. Saudara mengangkat tangan, nanti saya akan berdoa buat saudara sebelum kita memasuki perjamuan Tuhan, agar perjamuan Tuhan ini layak, kudus di hadapan kita semua. Oleh sebab itu, sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan dan kita akan berdoa. Dan kita akan nyanyikan sebuah lagu sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu.
pujian dari hatiku. Dia mau ingin supaya kita terus memuji sekalipun keterbatasan kita. Di setiap waktu. Dia ingin supaya kita terus memuliakan Tuhan di setiap waktu kita. Sekalipun yang saudara alami dalam kehidupanmu, ingat kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Ingat karya yang terbesar, karya yang terbesar dalam hidup, karya Dia yang terbesar dalam hidup, pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang selamatkanku. Yesus telah menyelamatkan saudara. Yesus adalah harta yang terindah, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang hati yang mulia, hanya ku teguhkan diri dalam-Mu. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Puji Dia di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Bapa di dalam sorga, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Sekalipun situasi yang kami alami mungkin tidak mengenakan dalam kehidupan kami, tapi kami tetap tidak mau kecewa. Kami ingin terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan, dari setiap keadaan yang ada, Tuhan Engkau izinkan semua ini terjadi karena ada maksud, tujuan, rencana Tuhan di dalamnya. Rencana Tuhan bukan sesuatu yang mencelakakan dalam kehidupan kita, tapi rencana Tuhan yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan dengan keadaan yang ada yang kami alami, disitulah ada tujuan rencana Tuhan. Kami yakin Tuhan, mungkin hari ini kami tidak bisa melihat, mungkin situasi yang terus menghantui ketakutan demi ketakutan dan kekhawatiran di dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin Tuhan, suatu saat kami akan melihat Tuhan tetap dan hari ini dan seterusnya menyertai kami. Dan kami akan menikmati hari depan kami yang penuh dengan harapan. Kami ingin menikmati kasih Tuhan, karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tidak akan pernah berhenti untuk mengasihi kami. Oleh sebab itu kami harus yakin dengan iman percaya, hidup kami ini bersyukur karena kami menikmati kasih Tuhan. Kami ingin melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di hari depan kami. Tapi kami juga sudah mengalami hari-hari kami dengan pertolongan yang ajaib
dari Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan sudah perbuat di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau kecewa, tapi kami ingin melihat bahwa kehidupan kami benar-benar kehidupan yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Karena kami yakin di depan kami ingin melihat ada hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga mengucap syukur karena hari ini kami masih diberi kesempatan, kesehatan oleh Tuhan untuk menikmati kembali, memperingati perjamuan Tuhan, di mana Tuhan, Engkau 2000 tahun lalu mati di kayu salib, dan semua ini Engkau kerjakan demi penebusan, pengampunan dosa umat manusia. Oleh sebab itu sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Biarlah setiap para pelayan Tuhan yang mengambil tugas pelayanan ini, baik di rumah maupun di tempat ini, angkat tanganmu dan hamba akan berdoa, kuduskan, layakkan mereka untuk supaya mereka bisa melayani jemaat Tuhan, melayani keluarga mereka satu dengan yang lain, berbagi kasih melalui tubuh dan darah Yesus. Layakkan mereka Tuhan. Biarlah mereka ampuni segala kesalahan ketika mereka sudah melakukan kesalahan. Ampuni mereka, layakkan mereka, sucikan mereka agar mereka siap melayani perjamuan Tuhan ini. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami semua sebentar kami sambut dengan segala ucapan syukur tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan bagikan dan di rumah pun juga akan membagikan cawan-cawan yang ada supaya kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Terima kasih. Kita akan menyanyikan pujian dari song leader akan menyanyikan pujian. Kasih yang terindah, Haleluya. hati yang mulia, hanya ku temukan di Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang sama
Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita mengangkat roti dalam tangan kanan kita, dan kita akan menikmati kasih daripada Tuhan melalui tubuh dan darah Yesus yang sudah diserahkan, terkoyak tubuhnya buat saudara dan saya. Darahnya tercurah buat saudara dan saya. Sebentar kita akan mengambil bagian dalam hal ini agar kehidupan kita terus ditolong oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan di sini sebentar kita akan menikmati tubuh. Kita akan membaca sedikit ayat dari 1 Korintus 11 ayat 23. Saya bacakan kepada saudara. Biarlah tubuh ini menjadi kekuatan dalam kehidupan saudara. Tubuh ini menjadi suatu harapan, ada sesuatu hal yang luar biasa yang Yesus sudah kerjakan buat saudara dan saya. Dia mati di kayu salib dan dia sudah bangkit. Dan biarlah semua ini kita terima dengan ucapan syukur bahwa dosa-dosa saudara semerah apapun sudah diputihkan seputih salju. Oleh sebab itu kita angkat roti dalam tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami akan mengingat kematianmu di kayu salib, karena kasih-Mu yang begitu besar. Yesus telah mengorbankan dirinya buat saudara dan saya. Kami selalu memperingati ini Tuhan dalam kehidupan kami. Betapa luar biasa kasih Tuhan. Tidak ada tandingannya. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita nikmati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mengangkat cawan ini. Darah Yesus sanggup menyucikan saudara. Darah Yesus pun juga sanggup menyembuhkan penyakit apapun yang saudara alami. Melalui darah Yesus, sakit saudara dipulihkan oleh Tuhan. Melalui darah Yesus ini organ tubuh yang kurang berjalan normal dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Yesus buat perhatian-Mu. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami semua. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami akan menikmati Engkau dan kami juga akan memberitakan kemanapun kami melangkah, menjadi saksi bagi Tuhan sampai Engkau datang. Dan sakit penyakit kami sudah disembuhkan melalui bilur Yesus. Maka sakit penyakit kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Mari kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
keadaanmu. Dia sudah memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berilah kami kekuatan untuk menghadapi situasi ini. Oh, kami andalkan Engkau Tuhan. Kami andalkan-Mu. Kami andalkan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Lawatlah kami, jamaat-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu tercurah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, Dialah sumber pengharapan, Dialah sumber pengharapan saudara dan saudara. Dialah yang memberikan kedamaian. satu-satunya yang ku andalkan, Kami andalkan Engkau, satu-satunya yang ku percaya, percaya. Tuhan memberkati, Terima kasih buat berkat Tuhan penyembuhku, Tuhan sudah menyembuhkan. Tuhan pemulihku, Sekali lagi, mari kita nyanyikan satu-satunya yang ku andalkan. satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber kedamaian. Harapan kami hanya kepadamu. Engkaulah yang kami andalkan. Ku percaya. Berkati. Engkau Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan menyembuhkan. Sekali lagi Engkau Tuhan memberkati kami. Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib dan luar biasa. Kami menikmati kasih Tuhan. Yesus sudah mati di kayu salib, dan kami yakini dosa-dosa kami sudah dihapuskan, dipulihkan. Sakit penyakit melalui bilur Yesus, maka sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di keluarga kami, dimanapun kami berada. Kami menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Kami menikmati berkat yang daripada Tuhan. Kami menikmati kasih daripada Tuhan. Kami menikmati kesembuhan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami dari tim Diakonia GBDI Barito mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mengambil bagian dalam program Diakonia yang sudah kami salurkan kepada jemaat gereja lokal yang membutuhkan. Mempertimbangkan dampak yang kepanjangan dari virus corona ini, kami memiliki kerinduan untuk mengambil bagian dalam meringankan beban masyarakat umum. Kami akan melakukan pelayanan berbagi kasih kepada yang pertama masyarakat di sekitar gereja, yang kedua kepada pemulung, dan yang ketiga kepada panti jompo dan panti asuhan. Demikian kami sampaikan, untuk itu kami mohon dukungan dari seluruh jemaat Tuhan. Adapun dukungan dapat ditransfer ke rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat saudara sudah menikmati ibadah secara online ini. Kiranya bisa menjadi berkat buat kita semua, memberikan kekuatan dan terus maju di dalam Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan, maka perjalanan hidup kita tentunya akan menikmati hari depan yang penuh dengan harapan. Kita akan akhiri ibadah ini, kita akan berdoa bersama, kita naikkan pujian, syukur, kami memuji kebesaran nama-Mu. Cita memuji kebesaran nama Tuhan. Sekalipun dimanapun kami berada, kami merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Kami merasakan lawatan Tuhan, kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Sekalipun situasi tidak kondusif, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau tetap akan menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami, memproteksi kehidupan kami, bahkan memberikan kami kesehatan, jalan keluar, bahkan pertolongan yang ajaib, yang sungguh daripada Tuhan. Terima kasih, kami tidak akan pernah sia-sia untuk terus bisa memuliakan Tuhan, tidak sia-sia mengenal Engkau sebagai juru selamat kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap kami semua yang sudah menikmati kasih Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, menaikkan pujian syukur, bahkan menikmati tubuh dan darah Tuhan, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan setiap para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian, baik di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing melayani dengan perjamuan Tuhan, kiranya Tuhan juga akan melihat dari tempat maha tinggi setiap jerih lelah mereka tidak akan pernah sia-sia, baik di atas mimbar maupun dimanapun, di bawah mimbar, song leader, singer, pemain musik, bahkan multimedia, sound system, semua yang terlibat, kiranya Tuhan juga melihat dari tempat maha tinggi, akan membalas, memberkati jerih lelah mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Bahkan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain,
biarlah Tuhan tetap akan menolong kami, menyertai kami sepanjang minggu ini. Dan kami yakin dan percaya kami tetap ada dalam perlindungan, penyertaan yang daripada Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan yang daripada Tuhan. Hari ini kami kembali boleh menikmati kasih Tuhan. Sebentar kita akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kita akan mengangkat tangan kita akan mengakhiri ibadah ini, dan kita akan menerima keberkatan yang daripada Tuhan. Marilah saudara-saudaraku pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai pada pagi hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bye.